Spot welding banyak digunakan dalam industri perakitan otomotif karena tinggi produktivitasnya dan stabil kualitasnya. Apabila suatu panel diganti pada body repair, panel yang rusak harus dipisahkan pada tempat di mana panel dilas, dan panel baru harus dilas pada bagian tersebut. Video ini menjelaskan tentang spot welding. Beberapa pengaman yang digunakan dalam spot welding adalah penghisap debu, kacamata, dan sarung tangan kulit. Penghisap debu melindungi sistem pernafasan teknisi dari debu cat yang ditimbulkan dalam menghilangkan lapisan cat. Kacamata dan sarung tangan melindungi mata dan tangan teknisi dari percikan-percikan metal selama pengelasan. Ini adalah alat-alat dan perlengkapan yang digunakan untuk spot welding. Vice grip digunakan untuk memposisikan panel baru pada tempatnya. Grinder dan belt sander digunakan untuk menghilangkan lapisan cat dari area yang akan dilas. Spot welder terdiri dari voltage transformer dan pressurizer. Sekarang kami akan menjelaskan mekanisme pengelasan dasar. Apabila potongan-potongan metal dasar dipres bersama-sama dan arus besar dengan tegangan rendah dialirkan, heat resistance yang dilokalisir timbul di area persambungan sehingga potongan metal melebur bersama. Area yang dilas mendingin dan membentuk satu gumpalan yang menyambung potongan metal dasar bersama-sama. Tiga parameter penting yang harus di-setel pada welder adalah arus pengelasan, tekanan, dan waktu pengelasan. Setting ini ditentukan sesuai dengan material, tebal, dan kondisi permukaan metal dasar. Kekuatan las yang benar dapat dijamin apabila welder di-set dengan benar. Tentang setting dan operasinya, ikutilah petunjuk operasi yang disediakan oleh pabrik pembuatnya. Spot welding terdiri dari 7 proses. Menghilangkan lapisan cat, aplikasi spot welding sealer untuk tindakan anti karat, memposisikan panel, setup peralatan welding, setup kondisi pengelasan, dan checking kualitas hasil pengelasan. Sekarang akan kita jelaskan setiap proses sesuai urutannya dengan menggunakan training panel. Lapisan cat sebagai insulator yang mencegah aliran arus elektrikal. Oleh sebab itu, sebelum memulai spot weld, lapisan cat harus dihilangkan dari area yang akan dilas. Demikian pula apabila permukaan mengalami perkaratan atau kotor, kekuatan las yang sebenarnya tidak akan diperoleh. Permukaan sambungan panel tidak dapat dicat setelah dilas bersama. Oleh sebab itu, setelah ditiup dan dihilangkan grease-nya pada permukaan, aplikasikan lapisan tipis spot weld sealer untuk tindakan anti karat.
Ini digunakan sebagai spot welding sealer yang berlawanan dengan sealer biasa. Sealer ini memungkinkan arus pengelasan mengalir melalui panel. Posisikan dua panel bersama dan kencangkan pada posisinya dengan vice grip. Dalam body repair pada kendaraan, posisi panel ditentukan dengan mengukur dimensi panel pada kendaraan dan memeriksa bagaimana mereka dipasang terhadap panel lainnya. Untuk setup perlengkapan welding, pilihlah welding arm yang sesuai dan setel ujung elektroda. Pilih welding arm dengan panjang dan bentuk yang tepat dapat menekan panel bersama-sama dengan ujung elektrodenya. Pada saat menekan panel bersama, ujung dua elektrode harus saling berhadapan pada garis yang sama. Pastikanlah bahwa ujung elektrode halus dan bersih. Kekuatan las yang baik tidak akan bisa diperoleh apabila ujung elektrode kotor dan rusak. Periksa ujung elektrode. Dan apabila kotor atau rusak, gunakan alat pembentuk atau kikir untuk mengikir dan bentuklah ujungnya dengan benar. Seperti yang terlihat, alat pembentuk ujung elektrode mudah digunakan. Setelah membentuk kembali ujungnya, kikirlah permukaan agar rata. Ujung elektrode harus dibentuk kembali sehingga diameter pada ujungnya antara 4 sampai 5 mm. Sekarang, kondisi pengelasan harus disesuaikan. Pertama, setel tekanan aplikasi pada welding arm. Tekanan yang tepat adalah apabila sejumlah kecil percikan timbul. Apabila tekanan terlampau kecil, percikan besar akan timbul. Apabila tekanan terlampau tinggi, tidak ada percikan yang timbul. Biasanya, sistem tipe pilihan seperti yang terlihat ini digunakan untuk menyetel arus pengelasan. Arus yang tepat harus dipilih sesuai dengan material dan tebal panel berdasarkan Welder's Operation Manual. Waktu pengelasan juga disesuaikan menurut material dan tebal panel. Harap dilihat Operation Manual tentang detail lebih lanjutnya. Biasanya, waktu pengelasan yang benar adalah apabila gumpalan terbesar timbul tanpa mengubah bentuk sheet metal. Semakin singkat waktu pengelasan, semakin kecil gumpalan terjadi. Dan semakin lama, semakin besar depresi terjadi. Sebelum memulai pengelasan, periksalah apakah kondisi pengelasan telah disesuaikan dengan benar. Panel contoh pengelasan harus dari material dan tebal yang sama dengan yang akan dilas. Puntirlah panel contoh untuk memisahkannya pada hasil pengelasan. Setelah dipisahkan, apabila gumpalan melekat pada salah satu panel contoh, kondisi pengelasannya baik.
Apabila gumpalannya terpisah menjadi dua, kondisi pengelasannya kurang baik. Sekarang kami akan menjelaskan proses pengelasan. Apabila sudut ujung elektrode terhadap panel adalah 90 derajat, akan dihasilkan gumpalan yang baik. Apabila ujung elektrode dipasang secara diagonal terhadap permukaan panel, panel akan deformasi oleh panas pengelasan di sekitar gumpalan, dan kekuatan pengelasan akan menurun. Pastikanlah bahwa ujung elektrode bersentuhan dengan area di mana tidak Anda inginkan pengelasan. Hal ini akan mencegah permukaan panel rusak dan kekuatan las menurun. Sekarang kita akan membahas beberapa faktor pada continuous spot welding. Apabila jarak spot weld lebih pendek, kekuatan pengelasan panel bertambah. Akan tetapi, apabila spot weld terlampau berdekatan satu sama lain, arus elektrikal mungkin mengalir melalui spot weld sebelumnya, sehingga membuat shunt current. Apabila timbul shunt current, arus pengelasan berkurang pada spot di mana dikehendaki pengelasan, sehingga kekuatan pengelasan tidak mencukupi. Begitu juga, kekuatan pengelasan yang cukup tidak bisa didapat apabila lokasi pengelasan terlampau ke tepi panel. Hal ini karena panas pengelasan yang berakumulasi di tepi panel menyebabkan metal melebar secara berlebihan. Metal yang melebar kemudian lepas dari panel, meninggalkan lubang atau gumpalan yang terlampau tipis. Spot welding menyambung panel bersama-sama dengan menggunakan panas electrical resistance di antara kepingan. Akan tetapi setelah pengelasan beberapa spot secara terus-menerus, panas selanjutnya dipindahkan dan berakumulasi pada ujung elektrode serta welding arm. Apabila temperatur ujung dan welding arm meningkat, akan sulit memperoleh gumpalan yang baik karena arus pengerasan menurun atau ujung aus secara prematur. Untuk spot weld secara berkelanjutan, yang terbaik adalah menggunakan blower udara atau untuk mendinginkan gunakan selalu air setiap kalinya. Kekuatan spot weld diukur dengan tensile tester. Walau demikian, kondisi hasil pengelasan dapat diketahui dengan memperhatikan luarnya. Apabila gumpalan terlihat bersih dan bulat bagian luarnya dan memiliki diameter antara 4 sampai 5 mm, pengelasan itu baik. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan patahan. Pertama, masukkan alat seperti ini, kira-kira 7 sampai 10 mm dari gumpalan. Apabila gumpalan tidak terpisah oleh masuknya alat ke dalam, pengelasan baik. Pemeriksaan patahan seperti ini dapat digunakan kapan saja welding equipment diganti atau apabila pengaturan panel baru di spot weld pertama kalinya. Untuk mendapatkan teknik yang baik pada saat spot weld, latihlah berulang-ulang menggunakan training panel yang terbuat dari bender. Panel ini bermacam-macam tebalnya satu sama lain.
Berakhirlah penjelasan tentang spot welding. Harap dilihat petunjuk latihan untuk informasi lebih lanjut tentang spot welding. Akhirnya, perhatikan proses spot welding selengkapnya pada kendaraan untuk memahami hal-hal penting yang baru dijelaskan.